Perkenalkan, nama saya Septiana Sulihin Saputra dari kelas 11 TB1. Hari ini saya akan mempresentasikan sauce paste. Sauce paste adalah adonan yang dibuat dengan menggunakan mentega, air, tepung terigu, telur. Selain itu, gula dan garam dapat ditambahkan ke dalam adonan tersebut. Nama adonan ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu pâte à sauce, yang secara literal berarti pasta kubis, karena bentuk akhirnya yang menyerupai kubis. Ketika dipanggang, telur membuat adonan menjadi kopong, sehingga dapat diisi dengan krim berbagai rasa. Sejarahnya, ketika Catherine dari Medici meninggalkan kota kelahirannya di Firenze, Italia, untuk menikah dengan Henry II dari Prancis, ia membawa serta seluruh pegawai istananya, termasuk para juru masaknya ke Prancis. 7 tahun kemudian, kepala juru masaknya yang bernama Panterelli menciptakan adonan pasta yang ia gunakan untuk membuat kue. Adonan tersebut kemudian ia namakan pâte à Panterelli. Nama tersebut tidak bertahan lama karena adonan tersebut kemudian dikenal juga sebagai pâte à Popelini dan lalu menjadi pâte à Popelin hingga akhirnya disebut pâte à sauce. Marie-Antoine Carême, seorang juru masak dari Prancis, menyempurnakan resep yang diciptakan oleh Panterelli hingga menjadi resep yang digunakan oleh para juru masak saat ini. Lalu jenis-jenis sauce paste ada eclairs. Eclairs adalah kue asal Prancis yang bentuknya panjang. Biasanya, eclair terbuat dari sauce pastry dan diisi dengan krim kue atau custard, lalu dicelup dalam fondan icing. Bisa dibilang, eclair mirip dengan kue sus yang umum dikenal orang Indonesia. Sama-sama menggunakan adonan sauce pastry, yaitu terbuat dari mentega, tepung terigu, telur, dan air. Teksturnya tidak padat dan cenderung ringan, serta berongga. Lalu, bagian dalamnya diberi icing atau kerap dikenal orang Indonesia sebagai isian fla. Bedanya, kue sus bentuknya bulat, sedangkan eclair berbentuk panjang. Ada banyak jenis eclair sesuai lapisan icing dan isiannya. Tetapi, salah satu yang populer adalah chocolate eclair, varian rasa coklat. Eclair diberi lapisan fondan coklat dan diisi oleh custard coklat. Sejarah eclair. Mengutip The Spruce Eats, kata eclair kali pertama muncul di tahun 1860-an untuk mendeskripsikan kue bernama Petite Duchesse. Kata tersebut dikabarkan berasal dari chef Antonin Carême. Carême adalah seorang koki yang menciptakan beberapa kue ringan khas Prancis, seperti kue Carlotte dan kue Napoleon. Referensi terkait kemunculan kali pertama kata eclair dalam bahasa Inggris terdapat pada sebuah artikel Vanity Fair pada tahun 1861 dan pada Boston
Cooking School Cookbook pada tahun 1884. Kini, kue eclair semakin populer. Ada berbagai jenis isi seperti krim matcha atau mocha. Untuk bagian atas kue itu, versi kekiniannya sering dihias dengan buah-buahan segar. Bahkan, beberapa eclair beku memiliki isi es krim. Cara membuat eclair. Pembuatan sus biasanya dimulai dengan cara menghangatkan susu, air, gula, garam, dan mentega hingga mendidih. Selanjutnya, masukkan tepung roti dan aduk hingga merata. Biarkan hingga dingin. Lalu, tambahkan telur. Kemudian, adonan tersebut dimasukkan ke dalam kantong kue untuk dikeluarkan secara merata di atas loyang dalam bentuk panjang khas eclair. Setelah seluruh adonan ditempatkan di atas loyang menggunakan sendok, masukkan loyang ke dalam oven dan panggang menggunakan suhu yang tinggi. Perlu diingat, adonan sus akan mengembang hanya dari penguapan saja, tanpa adanya bahan tambahan dari ragi, baking soda, maupun baking powder. Setelah mengembang, turunkan suhu oven untuk menyelesaikan proses pemanggangan dan biarkan adonan mengering dan sedikit kecoklatan. Lalu ada cream puff. Makanan ini berasal dari Perancis. Oleh sebab itu, sebutannya beraneka ragam. Dari negara aslinya, makanan ini disebut sus à la crème. Di Amerika, makanan ini populer dengan nama profiterole atau cream puff. Di negara lain, ada yang menyebut sus cream puff. Sederhananya adalah sus pastry yang diisi baik itu dengan whipped cream, es krim, krim karamel, krim coklat, lemon custard, dan lain-lain. Cream puff sebetulnya termasuk makanan penutup atau dessert. Namun, versi savory-nya juga ada. Sus pastry bisa juga diisi krim daging cincang atau daging asap, krim keju, dan juga krim telur. Cream puff versi ini biasanya dihidangkan bersama dengan sup. Sebetulnya, kata profiterole berasal dari bahasa Prancis yang kemudian populer di Inggris pada abad 16. Arti dari profiterole adalah dipanggang di bawah abu. Pada abad 18, makanan ini populer di Amerika dengan sebutan cream puff. Cream puff ini memiliki makanan yang serupa tapi tak sama. Di antaranya ada Borscht Ball. Ini adalah cream puff yang diameternya sangat besar, sekitar 12 cm, lebih besar daripada bola tenis. Cream puff ini diisi dengan whipped cream dan permukaannya dilapisi sepenuhnya dengan coklat. Dengan tambahan whipped cream, di atasnya dihias dengan jeruk, stroberi, atau buah segar lain, maka Borscht Ball berubah nama menjadi Moorkop. Lalu ada Gouger. Gouger adalah versi savory dari cream puff. Gouger
tidak diisi dengan krim yang memiliki cita rasa manis, namun diisi dengan keju. Guger sendiri punya begitu banyak varian. Yang membedakan hanyalah jenis keju yang dipakai untuk mengisinya. Lalu ada Religious. Religious sama seperti cream puff pada umumnya. Namun, Religious terdiri dari 2 cream puff yang ditumpuk. Cream puff yang di bawah memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cream puff di atasnya. Religious juga berasal dari Prancis. Lalu ada Croquembouche, sebuah karya kuliner agung yang populer di Prancis dan Italia. Croquembouche adalah cream puff yang disusun membentuk seperti gunung. Cream puff yang ada dilekatkan dengan karamel. Croquembouche telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi makanan primadona di berbagai macam pesta, dari ulang tahun hingga pernikahan. Lalu, bahan pembuatan sus pastry dan fungsinya. Yang pertama, tepung terigu. Terigu berfungsi sebagai struktur. Lalu, gunakan terigu dengan protein sedang untuk sus pastry. Yang kedua, ada telur. Telur adalah pembentuk rangka yang mengembangkan kue selama proses pembakaran. Selain itu, telur juga memperbaiki warna kerak kue lebih kuning, aroma yang gurih, dan kue lebih bergizi karena terdapat kandungan protein yang tinggi. Untuk kue sus sebaiknya pilih telur yang baru dan dengan bentuk seragam dan tidak cacat. Telur juga berfungsi sebagai pengontrol konsistensi adonan. Yang ketiga ada lemak. Lemak ada 2 macam, yaitu lemak nabati yang lazim kita sebut dengan margarin dan lemak hewani atau mentega. Kedua jenis lemak ini memiliki aroma yang berlainan. Jika kita menginginkan aroma kue yang ringan, pilihlah margarin. Dan untuk aroma yang lebih berat dengan rasa dan aroma susu yang nyata, kita bisa menggunakan mentega. Lemak berfungsi sebagai pelumas. Lalu yang keempat ada air. Pada pembuatan sus paste, air mengontrol ketebalan kulit untuk gelatinisasi tepung terigu dan melepaskan CO2 dari bahan pengembang. Yang kelima, bahan pengembang yang umum digunakan adalah baking powder. Namun, perlu diingat, sus paste dapat dibuat tanpa bahan pengembang. Jika menggunakan bahan pengembang, yang harus dikurangi adalah jumlah telur dan tambahkan air. Tahapan pembuatan sus pastry. Yang pertama, didihkan cairan lemak, garam, dan gula. Jika digunakan, cairan mendidih dengan cepat, sehingga
lemak dapat larut dalam cairan, tidak hanya mengapung di atas. Jika hal ini tidak tercapai, lemak tidak tercampur secara merata di dalam adonan dan dapat mengalir keluar. Selama pemanggangan. Yang kedua, tambahkan semua tepung terigu yang telah diayak terlebih dahulu sekaligus dan aduk hingga menjadi adonan yang menggumpal dan dapat ditarik menjauh dari panci. Pengadukan adonan harus cukup sering supaya hasil berlubang. Dapat juga digunakan mixer. Langkah ketiga, pindahkan adonan dari panas dan biarkan dingin sekitar 45-50 menit. Jika adonan tidak didinginkan dengan cukup, maka telur dapat menjadi matang ketika ditambahkan. Langkah keempat, masukkan telur secara bertahap, satu persatu, untuk memperoleh konsistensi adonan yang tepat. Aduk rata pada setiap penambahan telur sebelum menambahkan lebih banyak lagi. Jika telur ditambahkan terlalu cepat, maka akan sulit mendapatkan permukaan adonan yang halus. Tahap memasukkan telur merupakan tahap terpenting yang harus diperhatikan. Telur dimasukkan setelah adonan hangat. Jika telur dimasukkan dalam keadaan adonan panas, maka kue sus tidak akan mengembang karena telur telah matang sebelum di oven. Lalu langkah terakhir, adonan kini siap untuk digunakan. Jika menjumpai resep yang menghasilkan adonan yang lembek, koreksi resep tersebut dengan mengurangi jumlah air atau susu. Di samping itu, adonan pastry sebaiknya jangan terlalu kering. Adonan harus terlihat halus dan lembab, tidak kering dan tidak kasar. Adonan yang terlalu kering tidak akan cukup mengembang, serta menjadi tebal dan berat. Adonan yang terbentuk harus mantap dan tidak terlalu encer agar dapat dibentuk dengan piping bag pada loyang yang telah diolah terlebih dahulu dengan margarin. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.